Angin puting beliung di Kahatek. Puting beliung berkekuatan besar menghantam Cilenyi, Ranca Ekek, Jatinangor, perbatasan Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Pusaran angin berwarna gelap terlihat jelas membuat warga panik ketakutan. Dahsyatnya puting beliung menerbangkan atap, merusak warung serta gerobak, rumah dan kawasan pabrik. Bahkan kencangnya angin menghempaskan truk besar dan menumbangkan pohon. Sejumlah pengendara motor terjatuh setelah terseret angin. Angin bertiup dari arah utara ke timur sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut. Menurut BMKG, fenomena puting beliung dampak ikutan pertumbuhan awan cumulonimbus dan berlanjut hujan lebat disertai angin kencang dengan durasi singkat dan skala lokal. Adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera mengakibatkan terbentuknya area netral point. Waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari 1 jam, angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya. Yang kedua, waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang. Pasca puting beliung, jumlah kawasan di perbatasan Sumedang Kabupaten Bandung porak-poranda, bahkan permukiman warga di beberapa lokasi mati listrik. Tidak ada korban jiwa usai kejadian, petugas gabungan membersihkan puing dan mengevakuasi material yang berserakan. Dari Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Duka menyelimuti kediaman Muhammad Septian Al-Hadi, pilot helikopter yang jatuh di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sejumlah teman dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ayah korban menerima kabar duka dari perusahaan tempat anaknya bekerja. Jenazah Septian dan 2 korban lainnya berhasil dievakuasi ke RSUD Wedan. Jenazah korban pagi tadi telah diterbangkan dari Halmahera Tengah ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia belum kemana-mana, PSK yang pertama. Garuda jam 8 pagi yang insya Allah sampai ke Bandara Soekarno-Hatta jam 10. Itu informasi yang kami dapatkan. Dan kami sebagai keluarga mohon doanya kepada anak kami, Kapten Septian Al-Hadi, supaya mereka bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca diterjang puting beliung, ratusan permukiman warga di Ranca Ekek, Bandung porak-poranda. Peneliti klimatologi BRIN menyebut angin kencang Ranca Ekek badai tornado pertama di Indonesia. Pasca diterjang puting beliung, 392 rumah warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung rusak. Kerusakan terbanyak di RT 04 RW 04 Kampung Pangsor dengan 60 rumah rusak berat. Kerusakan meliputi genteng hancur, atap jebol hingga plafon rumah ikut terangkat. Peneliti BRIN Dr. Ermayuli Hastin melalui akun media sosialnya menyebut puting beliung Ranca Ekek sebagai tornado pertama di Indonesia. Tim riset BRIN tengah melakukan rekonstruksi dan investigasi kejadian ini. Struktur tornado Ranca Ekek dinilai ERMA memiliki kemiripan 99,99% dengan tornado di utara Amerika Serikat. Puting beliung di Ranca Ekek bukan kali pertama ini saja. Peristiwa serupa pernah terjadi di tahun 2021 namun dengan skala lebih kecil. Akibat puting beliung, 2 warga terluka terkena hantaman material bangunan dilarikan ke rumah sakit. Semuanya hampir 80%, Pak. Kebanyakan kena imbas dari PT itu, sengnya jatuh di pas rumah warga. Alah, trauma sekali, apalagi itu yang anak kecil itu trauma pisan. Atau nggak trauma kumah lihat angin muter-muter itu kayu-kayu ini mah udah diberesin. Aduh mah itu berantakan, seng-seng semua kayu-kayu, kok ngeri we lihat.
Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena warga belum bisa beraktivitas normal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung Ranca Ekek tercatat sebagai badai tornado pertama di Indonesia. Dan untuk mengetahui tentang seluk-beluk angin tornado, sudah ada Ibu Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat siang, Bu Erma. Selamat siang. Bu Erma, ini menurut BRIN, angin puting beliung yang melanda Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ini katanya merupakan badai tornado pertama di Indonesia. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, tornado ini kan dilihat dari berbagai kriteria, minimal ada 3 ya. Yang pertama kekuatannya, kecepatan anginnya harus memenuhi Fujita skala 1. Fujita skala 1 itu minimal sekitar 65 km per jam, gitu ya. Itu kecepatan angin maksimum sehingga kita bisa menggolongkan dia sebagai tornado. Jadi ada threshold-nya. Kecepatan angin. Nah, kita memang tidak punya sekarang data untuk mengukur kemarin kecepatan anginnya berapa, tapi kita bisa asumsikan dari dampak yang terjadi. Ini kan ada 5 kecamatan yang terdampak. Nah, kalau kita bicara soal puting beliung biasanya dia tidak severe dampaknya. Nah, karena apa? Karena dia skala mikro, kurang dari 2 km radiusnya. Sementara yang terjadi di Ranca Ekek itu bisa dipastikan lebih dari 2 km sehingga skalanya adalah skala meso. Jika angin kencang ini terjadi dalam skala meso, maka itu tornado. Karena kalau mikro dia puting beliung gitu ya. Makanya kita sebut ini bukan puting beliung lagi, tapi ini sudah tornado like. Kalau soal istilah bisalah kita katakan gitu ya, apa aja gitu. Tapi kriterianya memenuhi apa enggak? Jadi ada radius, kecepatan angin, dampak, dan satu lagi durasi. Durasi ini sangat penting karena biasanya puting beliung hanya 5 menit. Hanya sangat singkat durasinya gitu di Indonesia, 5-10. Nah, kami mendeteksi dari kajian kami, udah pernah ada yang terkuat tercatat di Bandung Cimenyan, itu 56 km per jam. Tapi belum masuk threshold dari 65 km per jam tornado. Sehingga kami belum mengatakan itu sebagai tornado. Tapi untuk kasus Ranca Ekek, semuanya itu bisa terdeteksi lewat satelit Himawari, awannya berbentuk bulat gitu ya. Pada inti mata badainya, dan struktur seperti itu adalah struktur yang mirip sekali dengan tornado yang skalanya meso di luar negeri. Jadi kita katakan ini sudah tornado like yang terjadi di Ranca Ekek kemarin. Baik. Terima kasih Bu Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi BRIN atas informasinya. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang. Pemirsa, harga sembako kian mahal. Operasi pasar beras murah di sejumlah daerah diserbu warga. Bahkan warga rela antri berdesakan di tengah guyuran hujan. Ratusan warga berdesakan sejak pagi di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat demi mendapatkan beras murah. Warga berdesakan dan saling dorong khawatir tidak kebagian. Tak butuh waktu lama, beras Bulog seharga Rp53.000 ukuran 5 kg ludes terjual. Warga yang tak kebagian pun kecewa karena beras di pasaran mulai langka dan mahal. Persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu ya, dinomerin. Jadi mah nggak ada persiapan apa-apa. Jadi tadi juga pas ngantri mau absen gitu ya, orang udah pada ribut pada dorong-dorongan gitu. Tadi ngantri dulu, kita udah ngantri baris di sini. Katanya suruh ke sana, udah ke sana, suruh ke sini, udah ke sini, suruh ke sana lagi, suruh ke depan situ, aku capek banget. Sementara ratusan warga Sumedang, Jawa Barat rela antri sejak pagi di alun-alun Situraja di tengah gujuran hujan. Warga menyerbu operasi pasar sembako murah terutama beras premium dijual Rp50.000 ukuran 5 kg. Bulog menyediakan 10 ton beras untuk satu kecamatan. Operasi pasar akan kembali digelar pada pekan depan di 3 kecamatan berbeda. Mahalnya harga beras membuat ratusan warga rela antre berdesakan untuk mendapatkan sembako murah di Desa Brengkok Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Kerumunan warga saling dorong, khawatir tidak kebagian paket beras murah, minyak goreng dan mie instan seharga Rp51.000.
Hanya dalam waktu setengah jam, 2,5 ton beras ludes terjual. Mahalnya harga sembako di pasaran menjadi alasan warga menyerbu operasi pasar. Tim kontributor iNews melaporkan.